Dina sasi Sa'ban kagiran deui disebut baik nyata keluarga bangsa Saputra. Alhamdulillah urang biasa ditepakeun deui kanggo ngalaksanakeun nyata khidmah amaliyah manasik. Salawat bi wasallam urang dikeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka oleh Allah, ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang kenging sapatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayyidul Bait monggo manakib anu kusibul lebih hormat. Wabil khusus untuk kepengarsa Bapak Ustaz Wasi Sarkam SPD IMM kang sesepuh taman sesepuh manakib oge sareng ikhwan sareng akhwat TKN Pondok Pesantren Suryajalaya anu urang hadir dina waktu ieu anu kusim keur dihormat. Mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sada acana urang majeng kana acara khidmah amaliyah sareng khidmah ilmiah dina waktu ieu lakum dipayun riungan urang sadayana supaya kenging keberkahan dina janten guru urang sadaya nyata guru agung Sayyidina wa mursidina Sayyidi Sa'amah Sohibul Wafat Tajir Arifin radhiyallahu urang maoskeun heula sabab barang salam Fatihah. Anu pertama sareng utami nyata urang haturkeun kanggo guru urang sadaya guru agung Sayyidina wa mursidina Sa'amah Sohibul Wafat Tajir Arifin radhiyallahu. Mudah-mudahan salamina masing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau mudah-mudahan mungkin masih ditambi-tambi karomah sareng barokahna. Luluberna tantosna kanggo kaberugian kaulayaan urang sadayana fi dunya wal dunya wal akhirah. Bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah Fatihah sajengna urang aturkeun kaul lawet pangarsa Abah kakan wajiri-jirihna oge atuh kanggo putra putri mantu cucu cicit wadusus kalmakur mahumi Haji Ayu Sofiah. Mudah-mudahan salami nama yang masing aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge atuh sareng urang aturkeun Fatihah sadaya kanggo pengaman amanah ka para wakil talqin mubalik Suryajalaya nu di dalam di luar negeri. Mudah-mudahan atuh partana masing-masing keberkahan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge atuh sareng kanggo lembaga-lembaga anu aya di Pondok Pesantren Suryajalaya LDTGM GMPS Ibu Bella oge sareng pengurus yayasan pusat Korwil perwakilan. Untuk mudah-mudahan maratan oge masing dipasihan kesehatan kabarokah ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa ngamankeun ngamalkeun ngarestrekeun nyata ajaran TKN Pondok Pesantren Suryajalaya. Bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah Fatihah sajengna urang maturkeun kanggo Ahlul Bait pamangku manakib dina waktos ieu anu patos jawab sareng istiqomah eta ngabdikeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala ngalakungan acara hibah amaliyah manakib. Atuh mudah-mudahan ku ayana diayakeun pangaosa manakib hidmah manakib di keluarga bangsa ieu sagala rupi pangmaksadana masih dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan oge dina pakasabanana dina perusahaanana masing dilancarkeun dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge atuh putrana nuju menuntut ilmu nuju belajar mudah-mudahan masing digampilkeun menuntut ilmu agama oge dari gamal. Mudah-mudahan majadikeun putra anu saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge atuh salajengna keluarga bangsa Saputra keturunanana keluargana Ibu Ramana mudah-mudahan sadayana masih dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Bi barakati wal karmati sayyidina wa rasulina Syekh Ahmad Sayyidul Wabah Tajir Ibn radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah sajenna urang haturkeun kangge ngaluhur maksad di antawisna kangge Adi Nur Agustiana bin Bapak Muhammad Soleh Adam Nur Ramdhani bin Bapak Muhammad Soleh, keluarga Ibu Ida, keluarga Rizwan Rambe, keluarga Metabolisme, keluarga Alexander Simatupang, keluarga Abdul Aziz, Oke Muji, Neng Sri Wahyuni, Putri Intan Juwita, Cecep Agung Maulana, Oke atus salajengna kangge urang sadayana anu hadirina waktos. Oke atuh mudah-mudahan dina kedataskeun dina masing-masing ngalakukan acara hikmah amalia manakib pamaksud dan urang ge masing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Bi barakati wal karamati sayyidina mursidina Syekh Ahmad Sayyidul Wabah Tajir Ibn radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sajenna urang aturkeun kangge Iwan sareng akhwat dina waktu ieu teu tiasa hadir jalaran teh damang lahir teh damang batin. Atuh mudah-mudahan panyawa teh masing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala dikeun kesehatan paripurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke atuh nu teu damang jasmani rohani teu damang ekonomi, oke mudah-mudahan atuh masing tamakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Di antawisna dina waktu sedang jadi kanggo Mas Liani Siregar Tanti Kota Suhud Yeni Oktariani Gempar Ibuan Negara Ibu Tuti, oke Ibu Taci, En Sofia, Umi Caci, Barawas, Bapak Mamat, Neng Yani, Rizkia, Alwinda, oke sareng Tating Nuryani. Oke atuh ka ibu-ibu anu menuju ke kandungan, menuju kan sinugrahan, menuju hamil, atuh mudah-mudahan masih disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina proses ngalahirkeun masing dilancarkeun, diselamatkeun anu ngalahirkeun anu diselamatkeun anu dilahirkeun atuh upami dipasiehan pamegat mudah-mudahan masing jeung putra anu saleh, upami dipasiehan putih mudah-mudahan menjadi putih anu saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad bi barakati wal karamati sayyidina wa mursidina Sayyidina Ahmad Sahibul Wabah Tajir Ibn radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik filam. Barokah pasaljeunna urang haturkeun kangge ibu rama urang sadayana atuh upami nu pantos ngaturkeun mudah-mudahan masing ditampi iman Islam ku Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa perdosanana, ditempatkeun tempat anu sae mugi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Atuh salajengna upami ibu rama urang sadaya masih jumeneng keneh, masih aya keneh di alam dunia, atuh mudah-mudahan masih dipasiehan kesehatan, keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diparkeun rezekina, jauhkeun tina balaina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oke atuh salajengna kanggo orang-orang yang sudah berjasa nyata ya nu berjasa dina
TKN khususna di Bogor kabupaten kota mudah-mudahan bagi para tenang anu parantos mangantunkeun masih ditampi iman Islam ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kangge almarhum Masyaikul Bait di atawisna nyaeta kanggo Fatuan Sori pada Dinsil Huta Suhud Nagarumbeng Huta Suhud bin Pantuan Sari pada DAC Ahad Huta Suhud bin Nagarumbeng Huta Suhud Iro Siregar Tialuna Siregar Ada Rambe Manggala Sormin bin Lobe Musa Italia Pasaribu bin Jalin Gomam Sultani Huta Suhud bin Ahad Huta Suhud Musa Sormin bin Manggala Sormin Siti Romilah bin Ahad Huta Suhud. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa bihi wa fahmu wa wasi'mat lahum bi barakati wal karamati syahidina wa mursidina syahidi sa'amal sahibul wa fatadirarin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu kakantur hilap kangge almarhum Saka Atailah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah Fatihah terakhir urang haturkeun kangge kejayaan agama sareng-negara wabil khusus kanggo kejayaan Pondok Pesantren Suryalaya bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sadayana ya acara hikmah amaliyah manakib urang nu dikawitan kumaskeun dibuka maksud suratul Fatihah. Atau mudah-mudahan pembacaan Fatihah urang sadayana masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi atuh salajengna pamaksudan Sahibul Bait bagi pamaksudan urang sadayana ngalangkungan ieu acara hikmah amaliyah manakib masih dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna urang meningkat karena acara hikmah amaliyah nu dibade dikawitan nyata pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nu kenging kehormatan dina waktu sumakeun ka saderek Abdul Soleh. Kanggo tampihna sumakeun ka Bapak Ustaz Sahrul Tanjung. Tawasul badai dipimpin ke Bapak Haji Ujang Putih. Mangko basaduana sumakeun ka Bapak Ustaz Sofyan Soli. Hikmah ilmiah sumakeun ka pangrusa Bapak Ustaz Wasidi Sarkam SPDI MM. Ditutup ku salat Bani Hasyim di ruang sulan secara berjamaah badai dipandu ku Bapak Ustaz Musdi.
Sakituan kepiatur tisim kuring sebagai pembacara hapunten boh bilih manawi kelepatan saha kahilapanana. Kangge para petugas anu disebatan namina teu di komentar deui kanggo nglaksanakeun tugasna masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا
النهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hawla syai'il mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ia pangeling-eling di pangabsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Radhiyallahu. Panglinggihan dipatakan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamega istri sepuh anom. Moga-moga sing nanjar kawilujengan masing-masing rahayu sabab panjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung negara sina tambeh kamuliaanana kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rakyatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci zahir batin. Jeung nak sim kuring nu jadi pananyaan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat ka sadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carikeun agama jeung nagara. Eta dua-duanana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina keimanan. Tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadarat ilahi nu ngabuktikeun perintah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaur ku pangujug nafsu kagendang ku panggoda syaitan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana perintah agama jeung nagara. Sina teuing kana diri bisi katerek ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sararea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna boh tina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegasna kapapantaran urang dina segala-galana ulah rek pasea
Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggon melakukan perintah agama jeung negara. Ulah jadi pacobregan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu hartina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyendel kacurika dadaek ngajenan sebalikna kubaheman kalawan karidhoan malarsana ngrasana gumbira atina ulah sina ngerasa lewas jeung giras rasa kapapas mamaras anggur dituntun dituyun ku nasihat anu lemah lembut nu matak nimbulkeun nur bisa napa dina jalan kahalia. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu ulas asih somea tur budi bersih sarta daek neremawe nganyatakeun hati urang sareng geura rasakeun awak urang sorangan kacida ngarikna ati ari dina kakurangan anu mata ulah reka jongjonan nganah dewek henteulian dapat miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadari pangeran tah kitu pigasanan manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sajen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeunana kieu kacida ngamuliakeun nana kami katurunan Adam jeung kami nyebarkan sakabeh daratan oge lautan jeung ngarizkian kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejenna. Jadi hati ieu ayat nyaeta aku jeung batur-batur ulah aya ku jiwana nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring surahna ulah jadi papaseaan kudu akun jeung batur-batur tapi ulah campur baur geuning dawon sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah serg dibuana lamun urangna teu kitu tang Tuhan jakal di akhirna karena anu matak tugonah terhadap badan orang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat. Boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina tempat nuju aman santosa gemah ripah loh cinami. Kari-kari pendudukna nu nyicinganana henteu narima kana nikmat teh pangeran mangka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapi tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabengkahan anu disupri cager bager henteu aya lian pagawean urang sararea thariqah qadiriyah naqsyabandiyah amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontan sagala kahadean zahir batin keur nyingkahan sagala pagorengan zahir batin anu meunang ka jasad utama nyawa anu dirungrung ku pangujug nafsu digoda kudayana syaitan. Ya wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi keselamatan dunia raw
Patapan Sarialaya 13 Februari 1856 ia wasiat katurkeun ka sadaya ahli-ahli hadratul mukarram Muhammad Syekh Ahmad Sabir Batajul Arifin Ranggayan mutiara ulah nyewa ka ulama anu sajaman ulah nyalahkeun kana pangajaran batur ulah mariksa murid batur ulah medal sila upama kapana kudu asih ka jalma nu mikang ngewa ka maneh pangarsa bulan wa ila hadrati syekhina mursyidina Syekh Ahmad Sabir Batajul Arifin radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abai wa ummati wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada wassalihin wa likulli washabi kulli wa ila nuhi bina adam wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumilar wa sadatina wa mawalina wa immatina bi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid-din wal ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wal tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila kulli waliyyin wa waliyatil muslimin wa muslimah min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila silsilatil qadiriyah naqsabandiyah wa jami'il idhab khususan ila hadrati sayyidina wa maulana sultan awliya il-ghasil azam wa bil alamin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa sayyidi Syekh Abdul Qasim Junai al-Baghdadi ma'ruful karhi jil syaqati wa syekh Habib al-Ana wa syekh Hasan Basri Syekh Jafar Sadiq wa Syekh Yusuf al-Hamdani Abi Yazid al-Bustami Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa ila hadrat Imam Rabbani wa Syekh al-Qaram Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekhina wa mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafat al-Arif wa usulihim wa buruhim wa silsilatihim wa al-ahidin anhum. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وكل أذان عندك بدعاء الخير شيء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمين إلى شمالها ومن طاب إلى طاب من ولد آدم يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن قل هو الله وحده لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
wa tunaru bil ghaib wa salawatin wa tasqal qama bi wajhil karim wa ala asrafi bi karamati wa nafasin bi adadi kulli Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qurrata bariju bil qurrata wa tabra bil wa tunaru bil ghaib wa salawatin wa tasqal qama bi wajhil karim wa ala asrafi bi karamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qurrata bariju bil qurrata wa tabra bil wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina ngaluhurkeun derajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangabdol-abdolna nabi nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baparantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam. Sareng ka kulawargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah amma ba'du. Mangka isaputu kitab anu kalintang ringkasna nyarioskeun manaqibna Sultanul Auliya wa Imamil Ulama As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahun nurani. Kang matik tina kitab Uqudul Arifi Manaqibil Jali sareng tina kitab Tabri'ul Khatir fi Manaqib As-Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaat ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun anu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkah anu kagungan ieu manaqib Gusti nu Maha Suci ka urang sadaya nurunkeun rahmat sareng urang tina pahala dunia akhirat dihasilkeun pamaksudan ilmu kaselamatan amin ya rabbal alamin. Manqobah katujuh nyarioskeun ibadahna Sayyid Abdul Qadir. Dawan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Khirawi isim kuring ngarencangan Sayyid Abdul Qadir kenging 40 tahun. Dina basa kitu anjeunna sok tetepan subuh kudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya teras lebet ka pangkeng teras jepen di pangkeng dugi ka subuh malah sok sering pisan bangsa raja-raja anu bade nepangan ka anjeunna upami wengi mah tarat tiasa nepangan kapaksa sok ngantos dugi ka subuh. Dawan Syekh Muhammad Al-Khirawi hiji wengi jisim kuring ngarangan ka Sayyid Abdul Qadir. Anjeunna
ngarencangan ka Said Abdul Qadir hanteu mondok sakerjep-kerjep acan ari damel nasonten keneh netepan sunat ari kawinakeun teras zikir ari parantos ngalangkung saperti nanaungi teras ngaos al muhitu rabbus syahidul hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir dina salira tidinya sarirana beki alit tongkap alit pisan henteu lami sarirana ngagungan deui sapertos tadi ari parantos ageng teras ngajungjung beki luhur dugi kalesan teu katingali ari parantos lami jo deui sumping teras ngadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud kitu bae damal dugi ka 2/3 wengi ari parantos ngalangkung 2/3 wengi teras ngadeg ka kiblat ngaos pirang-pirang doa tidinya jol teh aya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna hanteu katingali sarirana ka bulan ku eta cahaya sareng ka kuping hanteu liren-liren anu uruk salam ka anjeunna dugi ka bijil fajar ila hadrati sultan awliya wa qurratil asfiya qutubur rabbani wal khusus samadani syarih mudin abdul qadir al jalani sallallahu alaihi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa وبأسماء ملك بالقول المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن شهادتك ومحبتك بالتنسنة والجماعة واسر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وارشد بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واسر بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا واصل بها خوفتنا وانصر بها وجهتنا واجعلنا بها من المتبين لشريعة نبيك المتسبين بمحبة المهتدين بيده وصراطه وتوفى بها سنته ولا تحرمنا بعد شفاعته واحصنا بزمرته واتباع رجل المهاجرين وسعي السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بعبد الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa zinata arsihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi wa madaha ilmihi wa jami'a ma syaa wa khalaqa wa qadara alimul ghaibi wasyahada ar-rahmanir rahim al-malikul quddus al-azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi rabbaka wa tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati syekhina mursyidina sayyidi Syekh Ahmad sahibil wafa tajul arifin radhiyallahu anhu
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pemirsa Abah Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Mahkamah Nakib Kesana Bapak Sahat Saputra sekeluarga besarnya, sesepuh manakib dan khotaman, rekan-rekan mubalighin mubalighah dai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Surjalaya, wabil khusus kesana Ustaz Syahrul Tanjung dan Ustaz Sofyan Sauri selaku Ketua LDTKN Kecamatan Ciomas, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Surjalaya rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah telah berkata Sultanul Ulama, kita mengenal Tuan Syekh sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ada juga Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yang bernama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di mana dalam kitab itu termaktub kaul beliau memuji Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu inna karamati syekhi qad sabatat bit tawaturi, sesungguhnya karomahnya Tuan Syekh itu sabatat, tetap permanen, tidak pernah berubah. Di dalam kajian tasawuf yang namanya karomah wali itu berubah-ubah, terkadang ada, terkadang tidak ada, tergantung kepada kebutuhan. Tetapi karomahnya Tuan Syekh itu qad sabatat, permanen sifatnya, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, bertambah iya. Bitawaturi artinya mutawatir. Dalam hadis kalau sudah martabatnya itu mutawatir, hadis itu pasti tidak diragukan lagi kebenarannya. Setelah hadis qudsi itu hadis mutawatir, baru hadis sahih dalam martabat hadis yang pernah saya pahami. Arti mutawatir itu adalah dipersaksikan oleh banyak orang, dipersaksikan oleh banyak orang, itu namanya mutawatir. Maka karomahnya Tuan Syekh yang bersifat permanen, tidak pernah berubah, tidak berkurang, tapi malah bertambah, itu sudah mutawatir, disaksikan, dirasakan oleh banyak orang, baik pada masa itu ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya. Contoh dari karomah Tuan Syekh sebelumnya, sebelum beliau lahir itu sudah ramai akan hadir seorang wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sebelum.
falam yasqut karamatu ahadin minal awliya kasubuti karamati syekh. Tidak ada pada zaman itu karomahnya para wali sepermanen karomahnya Tuan Syekh. Di antara karomah Tuan Syekh yang permanen itu adalah tadi beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Di antara karomah Tuhan Syekh yang permanen adalah pola ibadahnya. Yang tadi disampaikan di Mangkobah itu. Di antara karomah beliau yang permanen itu adalah selama 25 tahun tidak bertemu dengan manusia di Tegal Irang. Itu di antara saja karomah Tuan Syekh yang sifatnya permanen dan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, bahkan bertambah karomah Tuan Syekh. Yang mengatakan ini adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Sementara dalam kitab Al-Buyudah Tuan Syekh itu mazhabnya adalah Hambali. Meskipun ada mengatakan Hambali Syafi'i digabung, tapi dalam kitab itu mazhab Tuan Syekh adalah mazhab Hambali. Yang menilai adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Dari Mangkobah itu paling tidak dari banyak mutiara yang tersimpan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Mangkobah itu. Bagaimana Tuan Syekh bersikap kepada petinggi negara dan bagaimana sikap Tuan Syekh kepada yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama-sama tinggi. Yang satu petinggi negara, yang satu yang maha tinggi. Bagaimana kalau ada raja, ada pejabat negara ingin bertemu Tuan Syekh pada malam hari, beliau sudah ibadah, maka para raja itu menunggu sampai pagi hari. Itu bisa menjadi pelajaran buat kita selaku ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah pesantren Suryata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa lil ghaniyin li ginahu faqad zahabat sulusadinihi. Barang siapa yang merendahkan dirinya, menundukkan dirinya, tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilanglah sepertiga dari agamanya. Kita ingat sekali sering disampaikan oleh rekan-rekan mubaligh. Sahabat pernah berwasiat kepada mubaligh, kepada kita ikhwan sesungguhnya semuanya, bahwasanya ketika berangkat manakib siapkan transport pulang perginya dan isi perutnya. Apa tujuannya? Agar kita tidak bersandar kepada sohibul bait pemangku manakib yang rata-rata memang yang mempunyai manakib itu pasti yang mampu hartanya, juga dikuatkan niatnya. Betul ya? Karena banyak orang yang mampu hartanya tidak kuat niatnya.
Bahkan ada orang yang tidak mampu sebenarnya hartanya tapi kuat niatnya. Ada. Tidak mampu sebenarnya hartanya tapi kuat niatnya untuk bikin manakib. Maksudnya adalah agar kita tidak bersandar kepada tuan rumah sahibul manakib. Secara khusus, secara umumnya adalah laisal ghina, kata Rasulullah, bukannya kaya itu an kasratil arab, bukan kaya itu karena banyak hartanya, walakinal ghina nafsi, tapi kaya itu adalah kaya jiwanya. Kita semua orang kaya nih, kaya jiwa, ghina nafsi. Apa itu kaya jiwa? Dua. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua adalah ifah. Pertama adalah qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah kita ikhtiarkan. Kita ikhtiar sudah. Allah berikan rezeki, kita terima itu. Itu namanya qanaah. Lawan qanaah adalah serakah, tomat, tidak merasa cukup, selalu kurang. Apa yang kedua? Ifah. Ifah itu tidak bersandar kepada orang lain. Itu ifah. Bukan berarti tidak bersosialisasi, beda. Saya butuh kepada Pak Guru Obay, kepada Pak Ujang, kepada Pak Mufis semata-mata karena sifat sosial, tapi tidak menyandarkan hidup kepada Pak Obay, kepada Pak Haji Mufis, kepada Pak Haji Ujang. Semata-mata itu adalah nuansa ikhtiar sebagai makhluk sosial. Itu Pak. Ketika kita merasa dalam kekurangan, sungguh merasa nikmat ketika ada orang yang memberi ketika kita meminta. Betul ya Bu ya? Kita kurang nih, kurang sesuatu. Kita minta pada orang, dikasih, merasa bahagia nggak itu Bu ya? Senang kita, bahagia. Alhamdulillah kita lagi ada kekurangan, meminta kepada orang, diberikan itu, senang sekali kita. Tetapi sesungguhnya yang lebih senang itu, lebih bahagia ketika kita datang kepada seseorang, hati kita mengadu kepada Allah, tidak terucap oleh kita, tapi diberikan oleh orang itu apa yang kita inginkan. Gitu. Kita datang ke seseorang, kita ada kebutuhan, ada kekurangan kita datang ke seorang itu untuk silaturahim. Kita mengalir pada Allah, kita berdoa atas orang kita. Ketika sampai ke orang itu, tidak meminta mulut kita, tapi orang itu memberikan apa yang hati kita minta pada Allah. Itu jauh lebih nikmat, jauh lebih nikmat dibandingkan kalau kita mengucapkan dengan lisan kita. Itu merupakan pelajaran penting dari Mabokah tadi untuk kita ikhwan, agar kita qanaah dan juga ifah, merasa cukup dari apa yang kita sudah ikhtiarkan dan tidak bersandarkan hidup kita kepada orang lain, meskipun itu dengan bahasa bercanda atau candaan. Ini ada satu kisah yang memang bisa menjadi iktibar kita. Bagaimana sesungguhnya pengersabah itu memantau kita. Saya ada cerita ketika di Bandung itu ada sopir dari Pak Nas almarhum. Sopir Pak Nas almarhum bercerita, waktu itu saya ke rumah Pak Haji Wenda itu dalam rangka untuk mendesain majalah Sintoris di perumahan Surya Raya Buah Batu.
Di situ beliau cerita ketika panas sedang manakib, saya di ruang kerja karena sedang ada tugas untuk mendesain majalah Kuma. Sopir majalah Sitoris. Sopir ini bercerita ketika pada suatu waktu panas itu mengisi manakib, mungkin yang punya rumah lupa memberikan transportasi kepada beliau. Beliau nggak minta, beliau nggak nyindir, pokoknya tidak menyindir, tidak diberikan. Beliau berangkat dengan sopirnya. Sementara karena tadi kondisi buru-buru, itu bensin sudah menipis, bensin mobilnya sudah menipis dan panas. Memang karena buru-buru tidak sempat bawa dompet, karena buru-buru sudah jauh, pulang manakib nggak dikasih transport, mungkin lupa, mobilnya sudah tipis bensinnya, tidak bawa dompet. Kalau kita bagaimana kira-kira? Panik. Terpaksa kita bilang ke tuan rumah, aduh kaput tadi ya, bensin kosong nih. Atau kita nyindir, lupa ya. Beliau tidak, karena sudah yakin dengan apa yang diberikan oleh penguasa Allah. Seperti itu. Ketika pulang dari situ, jauh jaraknya, tidak terjangkau oleh tuan rumah. Kalaupun yang punya rumah mengejar pun tidak terjangkau, tidak terkejar. Ketika sampai di lampu merah, itu tiba-tiba ada orang yang mengetok kaca mobil. Kemudian tanpa ada ucapan kata, itu diberikan sejumlah uang di dalam amplop. Dan diyakini itu bukan dari tuan rumah atau orang yang disuruh oleh tuan rumah tadi. Kenapa demikian? Karena ingat dari wasiat para sahabat, jangan sampai bersandar kepada orang lain. Qanaah dan ifah, itu pelajarannya. Kemudian yang kedua adalah pola ibadah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kemarin itu Rajab, Sya'ban, nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Dalam kitab Al-Ghunya disebutkan kalau Rajab itu adalah Syahrul Zar'i, bulan di mana kita menanam tanaman. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saki, bulan di mana kita itu menyiram tanaman kita, memberikan pupuk tanaman kita. Wa Ramadan Syahrul Hasadi, Ramadan itu adalah bulan di mana kita memetik hasil dari apa yang sudah kita tanam, yang sudah kita rawat. Nah, merawat itu dengan cara meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan Sya'ban untuk menjelang bulan Ramadan. Kalau ikhwan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Paling tidak kita lebih fokus kepada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sudah alhamdulillah. Sebelum kita ikhwan mah persiapannya pas besok bulan puasa. Baru kita persiapan mengenai bulan puasa. Tapi ikhwan sudah sejak bulan Rajab, Sya'ban masuk kepada Ramadan. Maka Ramadan itu tidak ada istilah manakib diliburkan. Yang ada paling manakib dipindah waktukan. Biasanya itu habis isya, manakibnya ini pada asar. Hanya itu dipindah waktukan saja. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat bagaimana pola ibadahnya Tuhan Syekh itu kalau diilmiahkan. Di dalam kitab Risalah Qusairiyah itu ada ayat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbayni min jawfihi. Yang artinya Allah tidak menciptakan 2 kolbu di dalam rongga dadanya.
Allah hanya menciptakan satu kolbu, tidak menciptakan dua kolbu dalam rongga dadanya. Apa maksudnya? Tinggal pilih di antara dua pilihan. Kalau nggak ingat ya lupa. Kalau nggak ingat ya lupa. Hanya dua pilihan. Tidak mungkin orang itu ingat sambil lupa. Ya kalau nggak ingat pasti dia lupa. Maka dalam Al-Quran saja banyak ayat itu berisi pilihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pilihan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah yang mengotori jiwanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pilihan lagi tuh. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, sebesar biji atom pun, maka akan mendapatkan hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya sebaliknya, sekecil apapun yang berbuat jelek maka akan ditunjukkan juga hasil perbuatan jeleknya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Itu pilihan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Pilihan. Mau jadi kafir atau orang beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tinggal pilih. Semuanya pilihan. Maka dikatakan Allah tidak menciptakan dua kolbu dalam rongga dadanya, satu kolbu. Maka dalam kitab Risalah Qusairiyah itu dijelaskan bahwasanya madamal qalbu mahbusan, selama itu kolbu terpenjara bil maili ila syai'i fi hadzal ardil fani, dan nanti itu diperjelas lagi di kitab Sarhul Hikam. Am kaifa yarhalu ila rabbih wa huwa mukabbarun bi syahwatihi. Itu ada satu bait yang am kaifa yarhalu ila rabbih, bagaimana kau akan berangkat kepada Tuhanmu, kepada Tuhannya. Wa huwa mukabbarun bi syahwatihi, sementara kakinya itu terbelenggu dengan syahwatnya. Bagaimana akan berangkat kepada Tuhannya sementara dia masih terbelenggu dengan syahwatnya? Bagaimana akan nyampe ke mobil ngegas sambil ngerem? Bisa nggak kira-kira begitu? Nggak bisa, nggak akan sampai. Gas mah diinjak, rem juga diinjak, dua-duanya diinjak. Jadi bagaimana sampainya itu mobil? Jangankan sampai bergerak pun tidak bisa. Maka dikatakan madamal qalbu mahbusan bil mail syai' min hadzal ardil fani, selama itu qalbunya itu terbelenggu bil maili, dengan kecondongan dirinya kepada dunia, walau kana mubahan fi syar'i, meskipun mubah. Apa itu mubah? Boleh, misalnya
Kita sayang anak, boleh nggak itu? Boleh. Kita sayang istri, boleh? Boleh. Kita sayang suami, boleh. Kita makan sampai kenyang, boleh nggak? Boleh. Tidur sampai puas, boleh juga. Yang penting kan nggak lewat waktu sholat kan begitu. Itu mubah itu. Makan banyak, tidur banyak, ngobrol banyak, itu mubah itu. Nah, gitu. Tapi kita selalu senang dengan itu semua. Kita senang dengan anak kita. Kita bahagia dengan istri kita. Kita senang dengan makan dan sebagainya. Senang tidur dan sebagainya. Mahbusan terbelenggu dengan itu semua. Walau karena mubahan fi syar'i, fahuwa muqayyadun bihi wa mukabbalun. Sesungguhnya dia sudah terikat dengan itu, wa mukabbal, sudah terbelenggu. Wa huwa la yarhalu ilal malakuti, tidak akan bisa itu berangkat ke alam malakut. Wala tusraku anwarul jabarut, dan tidak akan itu bersinar dengan sinarnya alam jabarut. Terbelenggu di alam mulki, gitu. Terbelenggu di alam mulki. Itu menurut kitab Sarah Al-Hikam dan juga Risalah Al-Qusairiyah. Jadi bagaimana akan bisa sholat subuh dengan wudu isya? Karena yang bikin kita selesai ibadah adalah kita terbelenggu dengan dunia. Coba jujur aja, kenapa saya belum bisa zikir asar terus kalau maghrib seperti Pak Ujang? Karena suka somai saya. Tukang somai lewat jam 5. Tong aduh somai. Suka somai. Jadi masih senang kepada dunia, terbelenggu. Pengen padahal praktek zikir asar tembus ke maghrib. Susah. Pernah maksakan juga untuk zikir asar tembus ke maghrib, tiba-tiba ada assalamualaikum, tamu datang. Kalau Tuhan saya bisa nunggu tamu orang kita nggak bisa, malah kita nunggu tamu. Jadi masih apa itu muqayyad wa mukabbal di alam mulki. Bagaimana akan tembus ke alam malakut, tembus ke alam jabarut. Jadi jelas makom kita dengan Tuhan Syekh, dengan pengarsa Abah sangatlah masih jauh. Bukan sehari 2 hari, Pak, 40 tahun. Sholat subuh dengan wudu. Nah, sholat isya wudu maghrib juga 2 kali wudu, batal terus. Saya gitu isya pakai kata. Nah, gitu 2 kali wudu. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan qad afrahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang salatnya itu khusyuk. Kalau kita tadi mendengar mangkobah yang ke-7 itu pola khusyuknya ibadah Tuhan, khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau kita masih berat ibadah kita, berarti kita masih belum sampai kepada derajat khusyuk. Masih belajar untuk sampai kepada derajat khusyuk. Saya buka arti khusyuk dalam tafsir Jailani itu apa? Karena jelas membahas tasawuf ya, untuk kajiannya kembali kepada kitab-kitab referensi dari tasawuf juga.
Arti khusyuk itu menurut Tuan Syekh dalam tafsir Jailani adalah mukhbituna mutadarrauna mutahanninuna, yaitu tenang Bu, tenang, tidak banyak acara, tidak banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan setelah sholat, tenang. Tidak memikirkan pembeli untuk pedagang, tidak ingat kepada murid untuk guru, tenang pokoknya. Itu mukhbitun. Mutadarraun, tunduk patuh hadap asor, sujud, itu mutadarraun. Mutahanninuna, membungkuk, artinya sudah surah di kepada Allah. Ini kan kalau kita masih susah di dalamnya. Bagaimana kita surah pada Allah? Ketika sholat juga kita sudah bikin program setelah sholat. Betul ya? Kalau tidak berangkat, hilang tuh bisnis, hilang kesempatan. Jadi belum kepada tahap kita itu sumarah pada Allah. Mungkin tenang sudah, tenang, itu pun sulit. Tenang, mutadarraun kita itu tunduk patuh kepada aturan ibadahnya, sholatnya, qobliyah ba'diyahnya, kemudian zikir sampai tawajuhnya. Mungkin kita bisa untuk mutadarraun. Tapi untuk mutahanninuna itu yang sulit, sumarah, pasrah kepada Allah. Ini godaan orang yang ingin khusyuk. An zahril qalbi fi jami'il jawarihi wal arkan, kata Tuan Syekh itu. Khusyuk itu akan muncul dari qalbu yang paling dalam, dan itu akan tampak dari kegiatan jawari wal arkan, seluruh anggota tubuh kita. Dalam kitab Risal Busairi disebutkan law khoshi'a qalbuhu la khoshi'at jawarihuhu. Kalau sudah khusyuk qalbunya, akan khusyuk seluruh anggota badannya. Nah itu dijelaskan. Bagaimana kan khusyuk anggota badannya kalau nggak khusyuk qalbunya? Nah, khusyuk ini akan diperdalam di dalam tafsir Sa'di. Ini juga tafsir tasawuf juga. Untuk mengetahui apa sih hati khusyuk menurut paham sufi tasawuf. Menurut tafsir Sa'di, yang namanya khusyuk itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, hudurnya qalbu di hadapan Allah. Kira-kira ini kalau kita di pesantren diajarkan nggak ini hadir qalbu? Tidak akan mampu kita memahami apa sih menghadirkan qalbu itu. Kalau kita disuruh zikir, pasti larinya ke sini, Pak. Zikir itu di sini setelah kita bertauhikoh, oh zikirnya di dia. Dulu mah di sini. Jadi antara zikir dan pikir kita nggak bisa bedakan. Karena zikir itu kan mengingat. Ingat itu di mana? Kepala. Jadi kita nggak paham apa itu maksudnya hudurul qalbi, menghadirkan qalbu. Kalaupun ada di fikih itu ada 3 rukun dalam sholat, rukun fi'li, qauli, dan qalbi. Qalbi itu hanya niat saja kan? Betul ya? Coba buka buku fikihnya. Rukun qalbi itu hanya niat. Kalau fi'li jelas gerakannya, gitu ya. Qauli bacaan. Nah kalau qalbi hanya niat. Padahal di situ khusyuk itu adalah hudurul qalbi baina yadaillahi ta'ala, mustahdiron li qurbihi
kita mencoba hadir dekat dengan Allah. Sebelum bertorikoh nggak sampai ke situ, yang ada adalah ibadah kita bara'atu minaz zimmah, gugur kewajiban. Ini yang wajib kita syukuri. Kita sudah paham tentang arti menghadirkan qalbu ketika ibadah. Mustahdiran, berusaha menghadirkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurbi, dekat dengan Allah. Ada komunikasi kita dengan Allah ketika sholat. Jadi kita paham itu setelah bertorikoh, sholat itu kita membuka pintu komunikasi dengan Allah. Fayaskunu bidzalika qalbuhu, maka dengan kita mencoba menghadirkan kita dekat dengan Allah, maka fayaskunu bidzalika qalbuhu, akan tenanglah qalbunya. Karena sholat kita itu bukan sekedar sholat yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, bukan itu saja. Diajarkan ibadah zahir dan ibadah batin di situ, jasmani dan rohani. Fayaskunu bidzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu, dan tenang pula nafsunya. Ada tenang nafsunya yang sering bergejolak di dalam dada kita, itulah sesungguhnya nafsu. Tanpa nafsu kita nggak bisa makan. Kita lapar ingin makan, kita haus ingin minum, kita ngantuk ingin tidur, nafsu. Tapi ketika nafsu itu bergejolak dalam dada kita, ketika sedang ibadah kepada Allah, sudah hawa nafsu namanya. Lagi sholat, bang saat pengen makan, makan kan nafsu ya. Orang kalau nggak punya nafsu, dia nggak akan makan ketika lapar. Justru dia itu akan makan kalau lapar karena dia punya nafsu. Ada istilah nafsu makan. Ibu sedang sakit, tidak nafsu makan, harus beri obat nafsu makan, kan gitu. Nafsu. Tapi ketika sholat ingin makan, itu adalah hawa nafsu yang mengganggu daripada sholat kita. Bekerja bagus untuk ibadah keluarga kita, tapi ketika sholat ingat bekerja, hawa nafsu lagi. Maka dengan kita mustahdirun liqurbihi, kita di sholat agar dekat dengan Allah, berusaha dekat dengan Allah, maka selain tenang kalbunya juga tenang juga nafsunya. Fataskunu harakatuhu, kalau sudah tenang kalbunya, tenang nafsunya, maka akan tenang juga harakatuhu, gerakannya. Apa tuh gerakan yang tenang? Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa, tidak banyak gerakan di luar gerakan sholat yang meskipun itu boleh. Misalnya garuk-garuk, kan kata fikih juga boleh, 1 kali, 2 kali. Yang penting tidak gerakan besar. Kalau gatal itu ada 5 jari kita, 1 gerakan. Ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau 5-nya bergerak begini, itu batal tuh. Tapi kalau kita sudah tenang kalbunya, tenang nafsunya, tenang juga gerakannya, alias gatal pun tidak akan terasa. Kan ada istilah khusyuk itu adalah kita yang terlihat jangan dilihat, yang terdengar jangan didengar, yang terasa jangan dirasa. Ketika sholat terlihat ini, terlihat imamnya, terlihat di samping kiri kanan kita, tapi jangan dilihat. Nanti kalau dilihat akan dipikirkan, Pak udah pakai gamis, saya di mana saya gamisnya? Saya harus bisa. Pak udah pakai
pakai sorban hejo wae bosan ningali nah. Kira mah kalau belum hejo wae. Dipikirkan. Yang terdengar, ya jangan didengar. Bahkan dalam kaul yang sama dikatakan wa yaqillu iltifatuhu, orang yang nanti itu khusyuk adalah yang sedikit iltifat. Apa itu iltifat? Gerakan-gerakan yang tidak ada dalam sholat. Siapa di samping kiri kanannya? Kalau Sayyidina Ali dalam kitab Risalah itu ciri khusyuk adalah dia tidak tahu siapa di samping kiri kanannya. Sampai nggak tahu. Kalau kita tahu semuanya, samping kiri, kanan, belakang tuh hafal kita. Padahal ciri khusyuk diantaranya adalah tidak tahu siapa yang ada di sebelah kanan dan samping kiri kita. Wa muta'adiban baina yaday rabbih. Muta'adiban itu adab. Kalau kita sholat merapikan peci, sorban itu boleh nggak? Boleh. Megang kumis, demon, boleh. Tapi kan kita tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita berhadapan dengan orang pejabat misalnya, orang besar, kita nggak bisa diam. Ada peci, dipegang peci begini, ada sorban, dipindah sorban seperti ini. Itu tidak sopan. Itu muta'adiban. Kita sedang menghadapkan Allah, maka harus sopan di depan Allah. Jadi boleh saja ketika itu membereskan sorban, boleh. Tapi itu tidak ada Allah. Muta'adiban. Itu dari aspek batiniahnya, ruhaninya. Mustahdiran ma yaquluna wa ma yaf'aluna fi hadratil mulki. Yang dikatakan khusyuk juga adalah mustahdiran, berusaha untuk menghadirkan diri kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kita sadari. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Yang artinya hai orang yang beriman, wa la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan engkau dekati sholat engkau dalam keadaan sukara. Apa sukara itu? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau katakan. Kalau orang sufi itu membahas begini, mana mungkin orang beriman itu mabuk? Kan Allah itu menyebut tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada hadis tidak beriman orang yang sedang mabuk, dia mengaku beriman. Tidak beriman orang yang zina, mengaku beriman. Ketika mabuk, ketika zina, lepas imannya. Tapi kenapa Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara? Hai orang yang beriman, jangan kau dekati sholat engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau katakan. Apa artinya situ? Tidak nyambung antara yang diucapkan dengan apa yang di dalam hatinya. Orang kalau mabuk yang diucapkan itu nyambung nggak Bu? Dia nggak sadar yang dikatakan itu. Orang mabuk. Pernah nggak orang mabuk nggak itu? Pernah di YouTube itu. Jalannya itu sempoyongan. Nyebrang jalan juga nggak lihat kiri kanan. Bicara juga nggak jelas ini ngomong apa. Itu orang mabuk. Nah sekarang orang sholat itu dia mengucapkan tapi tidak sadar yang diucapkan, nggak nyambung. Ketika dia mengatakan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi itu pikirannya kemana-mana. Padahal di sana mengatakan inna sholati,
sungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidup, wa mamati dan matiku lillahi rabbil sedang berbaiat kepada Allah. Sedang berbaiat kepada Allah. Tapi pikiran dan hatinya itu di pasar. Kira-kira nyambung nggak ini? Kalau begitu apa namanya? Mabuk. Iya. Maka dalam kitab itu dijelaskan maksudnya ada wala taqrabu hadratis shalah, jangan engkau menganggap salat makan hadir depan Allah. Wa antum sukara, dan kau itu mabuk bihubid dunya wa suhudis siwa. Ketika sedang sholat di hadapan Allah, hati kita masih dikuasai dengan hubu dunia. Hubu dunia itu bukan orang kaya saja sebenarnya. Mungkin orang kaya lebih tenang hidupnya daripada kita yang masih banyak kekurangan. Hubu dunia itu ada tadi ketika sedang ibadah pada Allah masih mikirin dunia. Itu namanya hubu dunia. Mungkin orang sudah kaya, banyak yang lagi ibadah, nggak mikir lagi dunia dia. Oh, sudah cukup, mungkin ada yang begitu. Tapi kita lagi sholat ke bawah itu dunia kita, maka namanya hubu dunia. Masih cinta kepada, buktinya apa tadi? Masih kepikiran dunia, pekerjaan, bisnis. Berarti masih hubud, wasuhudus siwa, dan menghadirkan selain Allah. Dalam ibadah kita itu masih terbayang makhluk. Makanya untuk menyelamatkan itu kita diajar robitoh kepada guru mursyid. Robitoh dalam thariqah itu ada istilah robitoh, mengikatkan ruh kita kepada guru mursyid. Baik itu mengingat wajahnya atau mengingat amaliyahnya. Itu robitoh ada dua. Robitoh kepada wajah guru, robitoh kepada amaliyah yang diberikan oleh guru kepada kita. Itu robitoh. Itu yang masih banyak orang yang memperdebatkan. Wah, musyrik tuh ketika ibadah ingat Abah Anom. Gitu. Padahal itu kita robitoh kepada guru untuk menyelamatkan kolbu kita agar tidak kemana-mana, kembali kepada ingat kepada Allah. Maka kalau Abah Rumah begini, ketika kita itu tawajuh, kan nahan nafas, keluarkan nafas lagi, tahan nafas lagi. Tapi ketika kita sudah lama itu tawajuh, maka nafasnya itu normal. Yang lama di Bojang nih, bukan yang sebentar. Yang lama, misalnya kita ada tawajuh 1 jam. Sekitar tawajuh kita kira-kira itu mungkin seperempat jam sudah lama. Itu. Kalau kita kan enggak, semenit udah beres, saya dulu lagi. Belum semenit saya dulu. Ini kalau sampai tawajuh itu seperempat jam, kemudian kita memang ingin terus sampai kepada 1 jam, maka setelah berapa jam ini itu nafasnya normal. Tapi ketika nanti pikiran kemana-mana, hati kita kemana, tahan nafas lagi. Nafas lagi, tarik nafas, tahan nafas lagi, hembuskan lagi. Masih gitu juga, tahan nafas lagi. Ketika sudah nyambung dengan pengasaban robitoh itu, nafasnya normal lagi sampai 1 jam. Itu begitu. Teknik tawajuh dari pengasaban. Itu khusyuk. Maka ayatnya adalah hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta.
menjaga sholat-sholat yang 5 waktu dan juga sholatil wusta, sholat di tengah-tengah. Itu apa? Qalbu kita dijaga terus. Jadi itu khusyuk zahir batin, mencoba menghadirkan qalbu kita, mencoba menghadirkan diri kita dekat kepada Allah. Tenangkan qalbu, tenangkan nafsu, tenangkan jawari, apa jawari, harokat gerakan tubuh kita. Yaqilu iltifatuhu, semakin memperkecil gerakan-gerakan di luar sholat, di luar ibadah. Muta'adiban dan adab ketika kita berhadapan dengan Allah. Mustahdiran jami'a ma yaquluna wa yaf'alun, menghadirkan ucapan gerakan itu kita sadari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk menurut tafsir Jailani dan tafsir Sa'di. Maka sesungguhnya mangkobah ketujuh itu adalah memperjelas bahwasannya Allah memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan pola ibadahnya. Dengan pola ibadah. Itu karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiyah diperjelas bahwasannya sesungguhnya barometer hamba itu adalah bagaimana tergantung kepada ibadahnya. Inna kamal abdi bi kamalil ubudiyah, sempurnanya seorang hamba itu karena kesempurnaan ibadahnya. Wala taqulu al-ubudiyatu illa bil ikhlasi tami bi hikmati maulahu, dan tidak sampai kepada kesempurnaan ibadah kecuali dia ikhlas berkhidmat kepada Tuhannya. Wala yasuru al-ikhlasu illa bil muraqabah, tidak akan sampai kepada ikhlas kecuali dengan cara muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu zikrul qalbi binazrillahi ta'ala, zikir qalbu, dawamkan zikir qalbi. Muraqabah itu kita selalu merasa dalam pantauan Allah dengan cara zikrul qalbi binazrillahi ilaihi, mendawamkan zikir qalbu. Wa halu kaunika qailan la ilaha illallah. Sementara qalbu kita itu dalam zikir qalbi, lisan kita pun itu dalam zikir la ilaha illallah. Bi tariqatin ma'rufatin, syaratnya adalah zikir itu diambil dari tariqah yang ma'rufah, yang diakui oleh masyayikh tariqah, diakui oleh para masyayikh tariqah. Artinya adalah silsilahnya itu terus bersambung kepada Rasulullah atau tariqah yang mu'tabar. Kenapa kok zikir itu harus bertariqah? Bedanya dalam kitab itu, zikir yang diambil dari talqin, dari tariqah yang mu'tabarah, zikir itu akan mengeluarkan api panas, bukan pahala saja. Tapi zikir yang diambil dari talqin, zikir dari masyayikh tariqah itu, zikir itu akan mengeluarkan naron, apa naron itu? Api. Yang mana api itu akan masuk ke dalam kalbu, membakar seluruh sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk di dalam kalbu. Itu beda. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, kenapa kok zikir aja harus ditorikohkan, harus ada guru mursyid segala? Kan kita juga bisa zikir sama aja, beda. Zikir yang ini adalah zikir yang mampu memunculkan naron, api. Makanya habis zikir jangan buru-buru minum. Menurut kitab ini, Kifayatul Atqiyah, karena zikir itu membangkitkan, memunculkan api yang akan membakar sifat-sifat yang buruk dalam kalbu. Maka setelah zikir jangan buru-buru minum. Berapa lama kira-kira itu minumnya?
paling tidak paling cepat itu sekitar 10 sampai 20 menit. Zikir Isya, pantesan habis Isya kita disuruh Abah hataman dulu. Ya kan ya didinginkan. Gitu. Habis zikir Isya kan tidak langsung. Makanya jangan membiasakan zikir maghrib, Isyanya masih jauh, ngopi. Kalau kita merokok kan api juga itu udah repot lagi tuh. Pintar di warna. Nah, jangan sampai itu padam apinya. Nah itu maka berikan jarak antara 10 sampai 20 menit baru minum. Maka itulah paling tidak bahasan kita pada malam hari tentang Mangkobah ke-7. Sifat Tuhan saya paling tidak 2, yaitu jangan tunduk kepada orang kaya kan kekayaannya, dan yang kedua adalah tentang pola ibadahnya agar ibadah kita di bulan Syaban ini semoga lebih meningkat. Semoga kita diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah melalui rangkaian amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Kerja Layar, dan yang penting kita diaku murid para pengusaha. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam minggu di majelis manhaj. Semoga bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik